Oke guys, jumpa lagi dengan gua Kibrel. Kali ini kita lanjut ke part 2 dari mixingin tadi ya. Jadi habis kita kelar bahas vokal. Nah, biasanya tuh kan vokal kan yang instrumen utamanya kan di lagu ini. Baru sekarang tuh biasanya tuh saya cari instrumen mana yang kira-kira tuh jadi layer di lagu ini gitu. Yang mulai dari awal sampai habis buat patokan volume. Nah, kebetulan nih belang-belang nih. Jadi di sini tuh gantian kan. Uh, ada piano, ada e-piano. Cuma yang utama sih di sini sih e-piano sih, apa elektro piano yang jadi pondasi layarnya, apa pondasi instrumennya. Jadi coba kita dengar aja. Jadi saya biasa ngambil patokan dari vokal utama sama instrumen yang layarnya gitu. Jadi ini kan elektro piano ada 2 track. Sebenarnya sih ini kalau digabung sih bisa jadi 1 track guys, cuma ya rekamannya kepisah-pisah gitu. Saya biasa kalau mixing tuh saya dengar dari part ref-refnya aja atau part-part yang hit banget gitu kan. Di sini bisa kita dengar misalnya ini ada ref terakhir ya. Di sini bisa kalian lihat tuh ini minim banget ya untuk plugins elektropianonya, cuma ada EQ 1, cuma cuma low cut doang. Kalau nggak low cut lebih sub dikit doang. Pengen ngelangin subnya, jadi sub itu kan biasanya kan dari 0 sampai 100 ya. Itu low yang agak sub gitu. Jadi kita mau hilangin subnya, soalnya subnya itu kan udah diambil sama kick drum, sama bass, trombon juga ada dikit. Terus juga snare juga tuh ada subnya kayak duknya tapi kecil. Jadi kalau mixing itu guys, kita tuh kayak mengurangi partikel kecil yang apa namanya. Jadi kan sebenarnya semua instrumen tuh kan pasti punya frekuensi kan. Piano juga ada subnya, vokal ada subnya, gitar juga ada subnya. Cuma kan dalam dalam gain yang berbeda. Kalau kayak gitar kan mungkin subnya kecil banget. Subnya biasa kan berasa pas di ghost note, kalau misalnya ngejreng cing cek cing cek cing. Nah di ceket-ceketnya tuh kan ada sub tuh. Nah kayak gitu. Jadi biasa tuh yang bikin kayak apa ya, mixingnya tuh kayak kecampur ngaduk-ngaduk gitu guys. Nah itu biasa karena subnya tuh nggak diperhatiin. Nah jadi di sini pianonya saya potong aja subnya, sama kurangin low midnya juga di mana nih, di sekitar 300-an. Jadi emang bener-bener nih elektro pianonya buat layer doang ya, cuma ya kayak pad guys. Kalau kalau kedengaran salah, kalau nggak kedengaran juga salah gitu kan. Kan kalau pad gitu kan, ada salah nggak ada salah. Nah di sini bisa kalian lihat yang tadi saya bilang di video pertama tuh, yang namanya sound treatment. Jadi tuh ketika ada instrumen lain yang masuk atau yang datang, maka yang instrumen yang berdiri sendiri itu dia akan terpengaruh gitu kan. Di sini bisa kita dengar suara Bagja itu kan kalau solo begini. Kayak agak krempeng kan, tapi begitu masuk elektro piano yang dia punya harmoni suara-suara low gitu, Bagja tuh suara jadi ke treatment, jadi ada low-nya masuk. Berasa nggak guys? Namamu melintang di hatiku, gemilau gemintang di hatiku. Itu saya bilang sound treatment gitu. Jadi nah, kalian bayangin ini yang udah low-nya di cut segini banyak aja nih, itu aja masih bisa mempengaruhi segitu, lumayan gitu kan. Sebenarnya nggak terlalu nonjol banget, cuma kayak ada. Nah kalian bayangin kalau ini tracknya tadi ada 60 sekian gitu kan. Nah gimana jadinya tuh kalau low-nya nggak dipotong, numpuk duar kan. Nah lanjutin lah duar apa tuh, duar M. Nah kan oke, kita lanjut.
Jadi di sini kita bosen ganti part ya, mungkin dari ref sini aja kali ya. Hatiku gemilau gemintang di hatiku senyumanmu. Oh ya, untuk panning juga di sini 100, memang benar-benar buang kanan kiri, benar-benar cuma nge-layer doang guys. Jadi panning itu semakin ke tengah, dia itu akan semakin mono, karena mono itu kan di tengah, di 0 ya center ya. Ini saya bikin 0 misalnya. Nah, jadi semakin ke tengah itu, dia tuh semakin kencang, gain itu semakin naik gitu. Semakin dia ke samping, semakin lebar atau semakin wide, itu tuh akan semakin terbuang gainnya. Nah, berasa kan? Ini kalau 0, ini kalau buang semua. Jadi selain volume, mixing, itu perhatikan juga penggunaan panning gitu kan. Panning itu sangat berperan penting. Nah, terus di sini kita lanjut ke kompresornya. Kenapa ini? Oh, nge-lag. Nah, di sini sesol dulu ya. Nah, di sini saya cuma potong kompres middle sama low-nya aja standar aja guys, supaya volume-volume yang gain-nya kencang tuh rata gitu. Jadi di sini saya agak over compress ya buat elektro pianonya. Karena kan dia emang di sini kan posisi instrumennya kan pad ya, top layer. Jadi emang nggak terlalu penting sih. Yang penting dia ada ngisi kekosongan aja biar nggak kopong. Makanya sini saya agak over compress. Yang penting volume tuh rata semua gitu, nge-flat. Nah, kalau tadi kita misalnya nggak mau track vokal flat, kalau misalnya track-track yang layer, bagusnya flat. Kayak gitu guys. Dari sini, biasa saya habis dari instrumen layer, saya cari satu instrumen utama yang nonjol. Nah, di sini tuh saya mulai dari pianonya Bang David ya. Karena memang tracknya dia tuh yang ngisinya full dari depan sampai belakang gitu. Nggak semua sih, ada resnya, cuma kurang lebih full gitu. Kenapa piano juga? Karena saya biasa kalau nggak piano, maksudnya piano akustik ya, atau grand piano, suara piano beneran. Kalau nggak tuh gitar akustik. Cuma kalau di sini kan nggak ada gitar akustik yang pertama. Terus yang kedua, kalau tergantung kondisi lagu juga guys. Kalau misalnya lagunya yang adem-adem, mungkin gitar akustiknya yang kencang gitu kan, pianonya yang kecil. Tapi di sini karena memang lagunya lagu covernya ngechops, jadi ya pianonya aja yang kita tonjolin gitu kan. Sayang udah manajerinya kemana-mana, kagak ditonjolin. Nah, kita bahas dulu EQ-nya. Di sini saya potong lagi subnya. Potong subnya. Ini potong ya di middle 900. Baru ada potong lagi di ini ya middle menuju high middle ya di 2100 sekian. Baru ada potong lagi di 3700. Dengan kondisi key-nya yang agak lebar nih, key itu yang ini guys. Nah, jadi semakin kecil key-nya, semakin lebar jangkauannya. Semakin gede key-nya, semakin kecil jangkauannya gitu kan. Nah, jadi yang dipotong itu dari sini guys. Kalau kalian lihat nih, saya matiin dulu biar kelihatan warnanya. Nah, ini kan. Jadi dipotong tuh lebih berasa gitu kan. Jadi kalau misalnya key-nya gede, berarti kan saya fokus cuma mau potong di 2100. Tapi kalau key-nya makin kecil, kan jangkauannya makin lebar tuh yang dipotong. Jadi kayak ada sedikit teman-teman gitu kan, tetangga-tetangga yang jadi korban. Nah, gitu. Saya potong di sini. Tujuannya itu kalau nggak salah nih pianonya sih enak. Cuma kalau dia nggak dipotong middle-nya tuh kalau nggak salah tuh agak penggang. Coba ya kita bypass semua nih, polos. Ini polos. Coba kita nyalain middle-nya, potong. Biar lebih bright ya. Jadi biar nggak terlalu pilek lah ibarat suaranya. Di sini saya ada potong dikit di 2000 tuh. Itu soalnya biasa tuh
kalau piano itu kalau dia ngehit tertentu itu biasa di 2000-nya yang meledak, kayak ada melodi-melodi. Cari ya. Nah, misalnya kayak gini nih kan. Itu biasa di sekitar 2000 itu, guys. Biasanya. Coba nih kita kencengin ya. Pengang nggak? Nah, ya kan, pengang kan. Nah, di situ jadi kita ketahuan ya. Di sekitar 2000. Duh, tadi minus berapa lagi? Lupa, ya udahlah. Nah, mungkin seginian. Oke, kita lanjut baru ke sininya. Ini tuh kalau high middle ini biasa sih pengang sama suara-suara denting yang nggak enak ya. Coba kita kencengin ini. Nah, jadi saya pengen potong dentingannya dikit. Sebenarnya sih ini kalau netral nggak apa-apa, guys. Aman ya, netral. Aman banget. Cuma nanti ini bakal bentrok sama gitar. Jadi ada pentingnya juga sih sebenarnya kalau kalian pengen mixing tuh kalian udah tahu lagunya tuh apa yang mau di mixing. Jadi kalian udah ngerti tanpa perlu harus nyari satu-satu, kayak minimal kalian dengar dulu sih lagunya kayak apa. Misalnya dengar bouncingan, dengar renderan hasil kasar mentahannya, rekamannya gimana gitu. Jadi kalian udah kebayang kayak, oh ini track gitarnya banyak nih gitu, lagunya kagak jelas. Nah jadi harus ada yang dikorbankan dikit gitu kan. Karena yang tadi saya bilang tadi ada namanya sound treatment. Itu mempengaruhi frekuensi ke track lain. Terus sini saya low cut low-nya. Coba yang agak ribut aja ya. Jadi ketika sekali-sekali si pianis saya main tangan kiri tuh ngebassnya itu nggak terlalu berasa, jadi basisnya itu bebas gitu kan. Nah itu kadang-kadang kan masalah juga kalau misalnya pianis yang full main di kiri, nah udah itu low cut aja sampai habis, bila perlu low cut aja sampai di 1000 gitu biar nggak ada suara pianonya. Kayak gitu guys. Tapi karena ini cuma sekali-sekali aja kirinya, nggak apa-apa. Dan juga si Bang David tuh dia dengar si Vincent bassnya tuh main kemana, jadi dia enak. Jadi sebenarnya di sini kenapa di-cut dikit supaya tetap ada low di kirinya buat nebelin si bassnya sekali-sekali biar ada groove-nya. Nah, kalau misalnya kalian ketemu pemain pianis yang tangan kirinya full time gitu kan, full time kirinya main terus di bass, nah itu agak masalah guys. Apalagi buat rekaman. Soalnya di live aja masalah kan, sama bass bentrok, sama gitar bentrok, sama semua bentrok. Nah gitu. Kalau ini karena kasusnya cuma sekali-sekali jadi nggak masalah guys. Jadi dia sekali-sekali tuh kayak ada nambahin mood, subnya dikit, scapnya dikit, habis itu hilang lagi gitu. Jadi kayak itu namanya kayak bikin ekstasi gitu guys. Ada enggak gitu. Karena kalau nggak ada nggak seru. Kalau ada terus ya biasa aja, B aja. Tapi kalau bisa ada enggak, orang jadi kayak apaan sih nih yang ganggu. Nah, yang ganggu itu yang asik guys gitu. Terus sini tadi saya ini apa ya? Oh nggak pakai low cut-nya tadi kalau nggak salah sih nggak nyala. Cuma kalau nyala juga kayaknya nggak terlalu efek nih. Karena grafiknya tuh cuma sampai sini dong. Oh ya ini saya juga pakai F6. Soalnya tuh bisa lihat dimanjain lah, ada grafik-grafik kayak gitu. Mana yang meletus gitu kira-kira. Walaupun kita nggak bisa percaya 100% grafik ya. Karena kadang-kadang kalau di grafiknya gini tinggi nih. Tapi ternyata enak. Masalahnya malah di sini gitu kan. Masalahnya malah di yang gak ada grafiknya. Tapi ini kurang lebih membantu banget sih guys. Nah di sini kita dengar lagi. Suara Bagja itu berubah lagi guys. Ini kita putar 3 ya. Piano, elektropiano sama vokal. Ini coba pianonya saya matiin. Kita dengar suara Bagja. Agak tipis sedikit. Kalau kita play kita nyalain. Nah itu dia kengerian sound treatment guys. Jadi apa namanya, cuma track doang itu mempengaruhi satu sama lain. Nah kalau tracknya dikit nggak terlalu masalah. Cuma kalau kayak gini tracknya banyak, nah itu runyam guys. Makanya harus
Jangan takut motong-motong low cut ini, ngelow cut instrumen-instrumen supaya dia nggak di low-nya tuh nggak ngegulung gitu guys. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke, nah biasa saya habis kalau udah instrumen dasarnya itu udah beres, balancingnya juga udah enak, volumenya. Oh, saya lupa bahas tadi. Di sini pianonya itu pendingnya di 70-an, 73. Ini yang tadi saya bilang semakin dekat semakin dekat pianonya, semakin dekat pendingnya itu semakin menuju ke center pendingnya, suaranya itu akan semakin kencang. Karena kan mono itu kan di tengah nih, di tengah kita gini kan. Kalau misalnya LR kan berarti kan di kanan kiri kayak gini kan. Nah, sedangkan kalau speaker kayak handphone, kayak laptop itu kan lebih banyak mengandung mononya ketimbang stereonya. Kecuali yang memang device yang mahal banget ya, kayak yang terbaru sekarang kayak ya Samsung atau iPhone yang kelas tinggi gitu kan. Nah, tapi untuk overall didengar di orang kan rata-rata kan lebih banyak mono. Makanya kita harus tetap pikirin juga gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kalian dengar di headphone atau di speaker, di headset enak. Cuma pas di handphone tuh kaca kadut. Nah, itu kurang bagus juga. Jadi kita harus perhatikan semua. Kayak gitu, guys. Di sini pendingnya kenapa saya taruh ke 70-an? Karena pertama kalau nggak salah di 70-an itu kosong deh. Cuma ada piano doang, memang saya sengaja taruh supaya dia bener-bener kayak ada di negaranya sendiri gitu, guys. Dia berdiri sendiri. Jadi kalau kita dengar ini aja, oke, berasa ya pianonya tuh lebih kenceng dikit daripada si piano. Oke. Nah, di sini juga sebenarnya suara grand pianonya itu dia lebih treble dikit daripada si elektro piano ya. Ini mempengaruhi 3D dimension. Coba ada nggak ya di Google, coba ya, audio 3D dimension. Ini gambarnya sempat ketemu sih guys, coba ya. Oh, kok audio sih? Mixing 3D kali ya. Nah, ini dia nih. Ini aja kayaknya ya. Waduh. Moga-moga gambar jelas punya nih. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini nih. Nah, ini kan 3D ya. Jadi kayak kenapa vokalnya bisa di tengah, lead gitarnya tuh kayak di ini gue gedein dah. Nah, lead gitarnya tuh kayak di samping kanan tapi di depan. Saksonya tuh di samping kiri tapi belakang. Ada gitar lagi di kiri tapi belakang. Gitu kan. Complicated nih. Ini vokal di tengah, di depannya lead gitar. Tapi di depannya ada sax. Tapi sax itu di belakangnya lead gitarnya namanya 3D guys. Jadi frekuensi treble itu mempengaruhi depan belakang. Jadi mixing itu nggak cuma kanan kiri guys. Kanan kiri kan panning. Nah, kalau treble tuh buat depan belakang. Kayak gitu. Di sini contoh tunggu guys. Nah, di sini contoh tuh misalnya kayak vokalnya Bagja. Volumenya kecil. Volumenya nggak terlalu gede. Tapi dia mengandung banyak frekuensi treble guys. Jadinya dia secara dimensi dia itu di depan. Walaupun volumenya itu di belakang. Sedangkan elektropianonya yang volumenya lebih gede sama piano. Nah, mereka itu treble-nya kalah dari si vokal. Jadi secara nggak langsung mereka ini kencang tapi di belakang. Nah, gitu guys. Itu yang dimaksud tadi sama yang di sini gitu. Jadi di depan itu belum tentu kencang.
sama yang di belakang itu belum tentu kecil. Cuma ini zaman dulu banget guys ya, makanya bassnya masih di kiri kan. Karena kalau zaman dulu kan diputarnya di radio. Radio itu kan mono, sedangkan mono itu condong ke kiri. Makanya kenapa lead gitar itu di kanan, karena kalau dia kenceng, ya pas diputar di speakernya nggak terlalu kenceng, jadi ngepas. Nah kayak gitu guys. Ini juga settingan zaman dulu ya, ini pokoknya zaman dulu banget dah. Snare juga ada di kanan. Ini juga tuh tom-tomnya tuh dari tengah miring kiri. Ini pokoknya zaman dulu banget deh. Kalau zaman sekarang kan kita udah kayak bener-bener rata kayak setengah lingkaran gitu. Kalau ini tuh masih zaman dulu banget. Mereka masih mengutamakan mono. Kalau zaman sekarang kan kita udah mengutamakan stereo, karena kan rata-rata pecinta musik pasti dengarnya pakai stereo guys, gitu. Oke, apalagi yang kelupaan ya. Di sini di sini kompresor pianonya itu standar aja guys ya. Kompresor pianonya itu nggak terlalu gimana banget. Attack-nya nggak terlalu kencang, 30-an ms. Rilisnya juga 30-40-an ms nih. Jadi emang buat ngejaga pianonya supaya tetap stabil aja volumenya. Kalau misalnya sekali-sekali kenceng juga nggak masalah, karena dinamika kan. Yang penting itu jangan kenceng terus. Kalaupun dia misalnya sekali-sekali kenceng, itu pun tetap ketahan gitu guys. Jadi sebenarnya kalau mixing juga nggak harus terlalu banyak plugin sih. Nah gitu. Kalau misalnya memang source-nya udah enak. Nah karena kenapa vokal saya banyak, karena kan memang mix saya kan bukan mic mahal, cuma AT2035 kan. Sekarang mungkin cuma, dulu saya beli 1,8 sih. Mungkin sekarang 2,5 atau 3 juta gitu kan. Cuma ya kita kan memanfaatkan barang yang ada gitu kan. Nah mantap guys. Oke, jadi sekian dulu untuk part kedua nih. Kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa buat terus ikutin video ini. Kalau misalnya ada mau request ngebahas lagu atau ngebahas aransemen, langsung aja komentar di bawah ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you guys. Dah.